Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Mauludina, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan NIM 710141269, Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat oleh Nurkolis Majid. Sebelum masuk pada inti materi, kita harus mengetahui apa alasan kita membahas masalah ini. Adanya pembahasan mengenai masalah ini karena yang pertama, kaum muslimin Indonesia sekarang ini telah mengalami kejumudan atau kebekuan dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, serta kehilangan kekuatan dalam perjuangannya. Yang kedua, adanya rasa dilema yang dihadapkan kepada orang Islam antara menempuh jalan untuk melakukan pembaruan dalam dirinya atau mempertahankan usaha untuk melakukan integrasi atau perubahan. Islam yes, Partai Islam no. Apa maksud dari pernyataan ini? Yang pertama, perkembangan Islam di Indonesia sangat menggembirakan karena perkembangannya yang sangat pesat, terutama dari segi jumlah pengikut. Di daerah-daerah yang dahulu tidak mengenal agama ini, sekarang mengenalnya. Bahkan agama Islam dijadikan agama utama bagi penduduknya. Kemudian yang kedua, banyak partai-partai yang berbasis Islam, namun banyak dari mereka yang kurang tertarik dengan keberadaannya. Sebenarnya partai-partai Islam didirikan dengan tujuan sebagai wadah ide-ide yang akan diperjuangkan berdasarkan Islam. Tetapi di masa sekarang, ide-ide tersebut dalam keadaan tidak menarik, sehingga Islam sekarang sedang menjadi absolut, memfosil atau kehilangan dinamika. Selanjutnya yaitu kuantitas versus kualitas. Apa arti dari ini? Yaitu banyak yang beranggapan bahwa mutu lebih penting daripada jumlah. Ini memang benar, namun kebanyakan umat Islam sekarang ini lebih mementingkan jumlah daripada mutu. Hal ini terjadi karena mereka lebih menutup mata dan beranggapan bahwa dengan mereka seperti itu sudah dianggap benar, yang mengharuskan adanya gerakan pembaruan ide-ide guna dapat menghilangkannya. Selanjutnya, liberalisme pandangan terhadap ajaran-ajaran Islam sekarang. Inti pada pembahasan ini adalah kita perlu memiliki pemikiran yang maju atau modern ketika akan melakukan suatu pembaruan. Proses pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Jadi perlu memiliki pemikiran yang modern dan maju, karena kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian sekularisasi. Pada dasarnya, pada bab ini membahas mengenai sekularisasi adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Jadi sekularisasi di sini tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, tapi untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari hawa nafsunya. Apa yang terjadi sekarang ini ialah bahwa umat Islam kehilangan kreativitas dalam hidup di dunia ini. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan semangat ijtihad. Kemudian intellectual freedom atau kebebasan berpikir, yaitu di antara kebebasan perseorangan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapatlah yang paling penting. Walaupun begitu, masih harus diakui bahwa pikiran-pikiran yang kita berdasarkan Islam dapat menyelesaikan problem-problem itu sebaik-baiknya jika disesuaikan, dipergeser, diperbarui, diorganisasikan untuk membuat ide-ide sejalan dengan kenyataan-kenyataan zaman sekarang. Jadi, dengan tidak adanya kebebasan berpikir menyebabkan kacaunya hierarki antara mana nilai yang urawi dan mana yang duniawi. Selanjutnya terdapat idea of progress dan sikap terbuka. Sebenarnya jika seorang muslim benar-benar konsisten dengan ajarannya, maka nilai idea of progress sebagaimana nilai-nilai kebenaran lainnya tidak perlu lagi dikemukakan. Oleh sebab itu, manifestasi adanya idea of progress ialah kepercayaan akan masa depan manusia dalam perjalanan sejarahnya. Maka tidak perlu khawatir akan perubahan-perubahan yang selalu terjadi pada tata nilai dunia manusiawi. Sikap terbuka merupakan salah satu tanda bahwa seorang memperoleh petunjuk dari Allah. Dengan sikap tertutup merupakan tanda kesesatan. Selanjutnya, perlunya kelompok pembaruan yang liberal.
Perlu kita ketahui bersama, liberal atau liberalisme adalah sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Namun, organisasi-organisasi Islam yang ketika didirikan bersikap anti tradisi dan sektarianis sekarang telah menjadi tradisional dan sektarianis sendiri. Sedangkan organisasi lainnya yang semula menolak nilai-nilai baru dan sekarang menerimanya, tidak pernah berniat menjadikannya sebagai sikap hidup yang prinsipal. Karena itu diperlukan adanya suatu kelompok pembaruan Islam baru yang liberal. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan pembaruan adalah pekerjaan mereka dari kalangan masyarakat yang mempunyai kemampuan yang sebesar-besarnya untuk mengerti dan berpikir. Dengan kata lain, pekerjaan kaum terpelajar. Maka tanggung jawab kaum terpelajar sungguh besar dan berat di hadapan umat manusia dalam sejarah ini dan di hadapan Tuhan kelak di kemudian hari atau di akhirat. Pendapat saya mengenai masalah ini adalah menurut saya pembaruan ide atau pandangan umat sekarang ini perlu dilakukan karena yang sudah kita ketahui banyak umat Islam sekarang ini yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Para pemikir perlu membuka mata para umatnya agar selalu senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembaruan-pembaruan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kehidupan umat sekarang ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.